Shalom Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berdoa kiranya kita selalu diberikan kesehatan dan sukacita dari Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, kita kembali lagi bertemu di doa keluarga GKI 5 pada hari ini. Sungguh suatu pertemuan yang sangat indah. Dan sebentar kita akan memulai. Saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara semua untuk kita boleh bersatu teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Kita akan angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 341, Kuasamu dan Namamu lah, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, terima kasih lagi untuk satu hari ini yang Tuhan masih anugerahkan buat kami semua Bapak, untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk hari yang baru ini yang Tuhan masih anugerahkan buat kami. Bapak, terima kasih juga untuk persekutuan doa keluarga ini. Kiranya Bapak siapkan hati dan pikiran kami untuk kami bisa menerima firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapa, supaya dari firman itu kami bisa menjadi semakin kuat, kami bisa melakukannya dalam keseharian kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman itu Tuhan, kiranya firman itu bisa menjadi pelita bagi hari-hari kami ke depan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami mau dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam doa keluarga edisi hari ini. Saat ini kita akan sama-sama merenungkan akan Injil Yohanes pasal 12 ayat 20-36. Ini adalah kisah ketika Yesus sedang memberitakan kematiannya kepada murid-muridnya. Saya akan bacakan nats pembimbingnya dari ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Hosiana.
Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita diajak untuk merenungkan makna perumpamaan Yesus yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Tidak seorang pun dapat menikmati tuaian bila membiarkan biji gandum yang dimilikinya tetap tersimpan rapi dan tidak ditanam. Tentunya, untuk dapat berbuah, maka sebuah benih harus terlebih dahulu ditanam dan mati. Dalam bacaan firman kita hari ini, biji gandum yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah dirinya sendiri. Kalau Tuhan Yesus tidak taat sampai mati di kayu salib, ia tidak akan berbuah, tidak ada korban penebusan dosa, dan tidak ada keselamatan. Dengan kata lain, semua kita yang berdosa ini tidak akan memperoleh keselamatan. Seperti yang tertulis dalam Roma 6 ayat 23, di situ dikatakan sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di minggu-minggu Prapaskah ini, kita diajak untuk melihat sebuah pengorbanan besar yang didemonstrasikan langsung oleh Tuhan. Sebuah proses pembenaman sehingga kemudian menghasilkan buah keselamatan. Apakah kemudian cukup bagi kita hanya mengucap syukur saja atas pengorbanannya? Tentu tidak. Sebagai umat tebusannya, kita juga harus mengerti kehendak Tuhan di balik pengorbanannya itu. Seperti yang dikatakan di pasal selanjutnya, Yohanes 15 ayat 16, Aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap. Kehendak Tuhan bagi kita semua adalah juga menghasilkan buah. Dan untuk sampai ke sana, kita pun harus mau berproses dibenamkan, bahkan mati, untuk kemudian berakar, bertumbuh, dan berbuah. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menarik dari bacaan kita saat ini, Yesus tidak melihat proses derita, proses biji yang dibenamkan sebagai sesuatu yang menyedihkan baginya. Ia kemudian tidak mengasihani dirinya sendiri, akan tetapi ia melihat sesuatu yang besar di depan, yang tidak dilihat oleh manusia, yaitu keselamatan dan buah yang dinikmati ke depan oleh kita semua. Analogi yang sederhana dari sebuah benih yang kecil yang kemudian disepelekan orang, tapi menjadi dampak bagi setiap orang. Setidaknya ada dua hal yang kita pelajari dari analogi ini. Yang pertama, besar dan kecilnya orang menganggap atau menilai kita bukan menjadi halangan untuk kita berdampak. Kecil tapi berkualitas lebih baik atau lebih berharga daripada besar namun kosong, gak ada isi. Kehidupan Yesus adalah contohnya. Ia memberi dirinya, mau berbagi dan melayani bagi setiap orang. Itulah kualitasnya. Mungkin dalam kehidupan saudara banyak orang menganggap remeh Anda. Sebagai anak muda, orang bilang, kamu tahu apa? Di dalam pekerjaan mungkin orang tidak memperhitungkan Anda. Kita diingatkan bahwa kondisi-kondisi seperti ini jangan sampai membuat kita menurunkan standar kualitas kita. Justru itulah momentum agar kita bisa tetap menunjukkan kualitas kita. Bukan justru ikutan mengasihani diri sendiri lalu menurunkan kualitas kita. Yang kedua, kehidupan yang berbuah banyak dan berdampak tentu harus diawali juga dengan proses dibenamkan. Seperti benih yang jatuh ke tanah dan mati, lalu tumbuh dan berbuah banyak, demikian pula Yesus mati dan menjadi jalan penebusan dosa. Di dalam kehidupan kita, saya yakin ya, ada banyak masalah. Mungkin itu di kantor, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah relasi saudara dengan orang yang saudara kasih. Mari kita lihat itu dengan mata iman bahwa mungkin saja ini adalah proses saudara dibenamkan untuk kemudian berakar di dalam Tuhan, bertumbuh imannya, dan kemudian berbuah baik. Banyak orang yang maunya instan ya dalam kehidupan. Mau cepat-cepat jadi bos, mau keinginannya saja yang dituruti, mau cepat ada di posisi yang tinggi, tapi tidak mau jadi orang yang memulainya dari bawah. Kita diingatkan bahwa sesuatu yang besar dan berdampak harus pula melewati proses dibenamkan, mati, bertumbuh, dan berbuah. Dari sini saya dan saudara belajar bahwa ketika masalah-masalah kehidupan datang, kita diajak untuk melihat itu sebagai proses pembenahan. Yang harus kita lakukan adalah kemudian berakar di dalam Kristus, bertumbuh, dan kemudian berbuah di dalam Kristus.
selamat berakar, bertumbuh, dan berbuah. Tuhan berkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari sama-sama kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang kami boleh renungkan pada hari ini. Kami diingatkan Tuhan, seberapa kecil orang menganggap kami tidak menurunkan kualitas kehidupan kami. Kami tetap mau jadi orang yang taat, kami menjadi orang yang berdampak, dan kemudian kami bisa menjadi berkat bagi diri kami sendiri maupun bagi orang lain. Mampukan kami juga Tuhan, ketika ada dalam proses-proses pembenaman, kami melihat bahwa karya Tuhan itu besar dalam kehidupan kami. Untuk itu kami tidak mencari sumber yang lain, tetapi kami mencari Engkau ya Tuhan, sehingga kami bisa berakar kuat di dalam Tuhan, dan kemudian kami bertumbuh dan berbuah juga di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, sebagai umat Tuhan kami mau menaikkan pergumulan-pergumulan pokok doa syafaat kami. Yang pertama ya Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang yang saat ini terdampak COVID-19, baik mereka yang terkena PHK, tutup usaha, atau mengalami penurunan pendapatan. Tuhan berkati, berikan kekuatan, berikan hikmat. Jika itu adalah kami Tuhan, mampukan kami. Kami melihat bahwa Tuhan itu baik bagi kami, dan kami tidak akan meninggalkan Engkau. Kami mau tetap taat atas perintah Tuhan, tetapi di saat yang sama kami juga mau berjuang untuk bisa bangkit dari keadaan yang terpuruk. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa buat orang-orang yang sakit saat ini, baik mereka yang mungkin terkena COVID-19 ataupun penyakit-penyakit lainnya. Tuhan, lawat setiap orang yang sakit. Jika itu kami, Tuhan lawat kami, agar kami bisa tetap kuat dan melihat bahwa Tuhan adalah penyembuh kami yang sejati. Berkati juga orang-orang yang merawat kami, agar mereka terus ada dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa bagi penerapan PPKM di Jakarta dan kota-kota yang lain, serta proses penyebaran vaksinasi di tanah air yang saat ini sedang berjalan. Biarlah berjalan yang lancar, dan kami semua bisa pulih. Indonesia boleh bangkit kembali, dan kami semua bisa kembali melakukan aktivitas seperti sedia kala. Kami juga mau berdoa bagi pergumulan-pergumulan pribadi kami. Mari Tuhan dengarkan akan doa kami. Terima kasih ya Allah. Inilah doa dan syafaat kami. Kami tutup doa syafaat kami ini Tuhan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami
lepaskan kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang barusan boleh kita dengar. Mari kita berdoa supaya firman itu bisa menjadi penerang, bisa menjadi penuntun buat hari-hari kita ke depan. Kita akan segera mengakhiri doa keluarga pada hari ini, Bapak Ibu. Namun sebelum kita mengakhirinya, kita akan naikkan lagi satu pujian dari NKB 208, Tabur Waktu Pagi, baitnya yang pertama sampai yang ketiga. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di gelap bayang awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, biji yang jatuh ke tanah dan mati. Kita belajar, dianggap kecil ataupun diremehkan orang bukan menjadi alasan untuk mengkerdilkan kualitas kita. Justru itulah titik awal untuk mematikan keegoisan dan keakuhan diri, menuju pada hidup yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus, menjadi dampak bagi diri sendiri dan juga orang lain. Tuhan Yesus memberkati.